Halo anak-anakku yang hebat, berjumpa lagi dengan Ibu Dewi Temis Purba. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anakku yang hebat, pada pelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa ilmuwan sains biasanya melakukan penelitian di laboratorium. Nah, apakah ada cara khusus para ilmuwan melakukan penyelidikannya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka pada video kali ini kita akan membahas topik merancang percobaan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai setelah belajar materi ini adalah 1. Mampu mengenal langkah-langkah dalam metode ilmiah. 2. Merumuskan tujuan dan hipotesis. 3. Mengidentifikasi variabel-variabel dalam percobaan. 4. Menuliskan prosedur percobaan. 5. Merancang suatu percobaan. Dengan menggunakan metode ilmiah, ayo kita simak video ini hingga selesai. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, dan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Lalu mereka menyimpulkan cara kerjanya. Seperti inilah yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Dalam merancang, melakukan percobaan dan melaporkan hasil percobaan digunakan metode ilmiah. Adapun tahapan-tahapan dalam metode ilmiah yaitu 1. Melakukan pengamatan atau observasi. 2. Membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. 3. Membuat rancangan percobaan. 4. Melakukan eksperimen atau percobaan. 5. Mengumpulkan dan menyajikan data. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Yuk kita membahas satu persatu. Mari kita mulai dengan tahapan yang pertama, yaitu melakukan pengamatan. Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang diingat. Kita dapat menggunakan kelima indera kita untuk mengamati. Nah, dari sini kita akan lihat pengamatan yang berada di lingkungan sekitar kita. Maka kita dapat menentukan masalah yang akan kita teliti. Kedua, menentukan tujuan percobaan. Dalam konteks percobaan IPA, masalah yang akan diteliti dapat dituliskan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan untuk diuji. Yang disebut juga ini dengan tujuan percobaan. Mari kita lihat contohnya. Ketiga, membuat hipotesis. Hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Hipotesis harus didukung oleh alasan yang ilmiah. Keempat, mengidentifikasi variabel-variabel. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Suatu percobaan memiliki 3 macam variabel, yaitu 1. Variabel bebas adalah faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. 2. Variabel
terikat adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain. Dan yang ketiga adalah variabel kontrol, adalah faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Kelima, prosedur percobaan. Prosedur percobaan adalah urutan langkah-langkah yang rinci yang akan dilakukan dalam percobaan. Keenam, merancang percobaan. Tahapan dalam merancang percobaan yaitu A. Menentukan tujuan percobaan berdasarkan pengamatan keadaan sekitar. B. Menuliskan hipotesis atau dugaan sementara hasil percobaan. C. Menuliskan hipotesis atau dugaan sementara hasil percobaan. D. Mendaftarkan alat dan bahan yang dibutuhkan. E. Menuliskan prosedur percobaan. Laporan hasil percobaan. Nah, kamu akan perhatikan contoh laporan hasil percobaan.